Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Revin Sartoyo dengan NPM 22262500007 dari kelas IF61 dalam mata kuliah Kreativitas dan Komunikasi. Nah, pada kesempatan saya hari ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Peningkatan Performa Model Gradient Boosting dalam Klasifikasi Stroke melalui Optimasi Grid Search. Nah, jadi singkatnya jurnal ini membahas mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan performa dari model gradient boosting untuk melakukan klasifikasi penyakit stroke dan meningkatkan akurasi dari hasil klasifikasinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai model gradient boosting dan jurnalnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu penyakit stroke. Menurut Alo Dokter, penyakit stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu akibat adanya penyumbatan pembuluh darah, biasa disebut sebagai stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, biasa disebut sebagai stroke hemoragik. Nah, kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi, sehingga terjadinya kematian sel-sel otak. Nah, jadi penyebab utama dari stroke ini itu ada dua, yaitu penggumpalan pembuluh darah dan juga pecahnya pembuluh darah di area sekitar otak. Nah, hal ini penyakit ini menjadi sangat berbahaya karena berhubungan dengan otak, yang dimana otak merupakan fungsi utama dari tubuh manusia. Nah, penyakit stroke sendiri memiliki gejala-gejala yang bisa diidentifikasi. Salah satunya adalah lemahnya otot-otot pada wajah. Jadi, otot-otot pada wajah itu melemah sehingga membuat salah satu sisi wajah itu terlihat lebih turun. Nah, kemudian ada juga gejala yang lebih mudah untuk diidentifikasi, yaitu kesulitan mengangkat kedua lengan akibat lemas atau mati rasa. Dan juga, stroke ini gejalanya bisa dilihat dari kesemutan yang berkepanjangan. Nah, jadi banyak sekali gejala-gejala yang bisa diidentifikasi untuk penyakit stroke ini. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai studi dari Global Burden of Disease atau GBD menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular atau penyakit saraf termasuk penyakit stroke itu meningkat hampir 2 kali lipat dari 270 juta pada tahun 1990 hingga 523 juta pada tahun 2019. Jadi, dalam kurang lebih 20 tahun terakhir, peningkatan penyakit ini sudah meningkat sebanyak 2 kali lipat. Data statistik dari GBD juga menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 93,8 juta penderita penyakit stroke, 11,9 juta kasus stroke baru, dan 7,3 juta kematian akibat dari penyakit stroke ini. Nah, stroke juga merupakan penyakit penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung iskemik dan COVID-19 pada tahun 2019. Jadi, kesimpulannya adalah penyakit stroke ini merupakan penyakit yang berbahaya yang menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia pada tahun 2021. Maka dari itu, pentingnya untuk mengidentifikasi lebih awal penyakit stroke ini agar tidak menimbulkan lebih banyak kematian lagi dan dapat dilakukan pencegahan lebih awal apabila sudah diidentifikasi gejala-gejala penyakit stroke-nya. Nah, setelah kita membahas mengenai penyakit stroke, kita akan lanjut ke dalam membahas jurnalnya. Nah, dalam jurnal disebutkan mereka akan menggunakan algoritma gradient boosting nih untuk mengklasifikasi penyakit stroke. Nah, apa itu algoritma gradient boosting? Gradient boosting sendiri adalah sebuah teknik yang menggabungkan beberapa model lemah atau weak model menjadi sebuah model yang kuat. Nah, model-model lemah ini juga biasa disebut sebagai weak learners. Okay. Dan dapat berupa model regresi atau klasifikasi sederhana seperti decision tree. Nah, jadi dalam setiap iterasi, gradient boosting ini akan menambahkan model lemah yang baru, dan mengkoreksi prediksi sebelumnya dengan memperhitungkan kesalahan pada prediksi tersebut. Jadi secara matematis, gradient boosting ini mengoptimalkan suatu fungsi objektif dengan mengevaluasi gradient pada setiap titiknya. Nah, dengan cara inilah gradient boosting dapat membangun sebuah model yang kuat dari beberapa model yang lemah, yang berfokus pada klasifikasi suatu hal. Nah, dalam hal ini yaitu klasifikasi penyakit stroke. Jadi, algoritma gradient boosting ini diperkaya dengan beberapa algoritma lainnya. Salah satunya yang dibahas dalam jurnal ada algoritma XGBoost, ada algoritma LikeGBM, dan juga algoritma CatBoost. Algoritma XGBoost adalah algoritma
terukur yang telah terbukti menjadi solusi dalam pemecah tantangan pembelajaran mesin yang andal dan efisien. Jadi, pembelajaran dari modelnya akan lebih efisien apabila menggunakan algoritma XGBoost tadi. Kemudian algoritma like GBM. Algoritma like GBM ini adalah model akurat yang berfokus pada penyediaan kinerja pelatihan yang sangat cepat, menggunakan pengambilan sampel yang selektif dan instansnya gradien tinggi. Jadi pelatihan model dalam gradient boosting sebelumnya itu bisa dipercepat melalui algoritma like GBM ini. Dan juga yang ketiga adalah algoritma CatBoost. Nah, algoritma CatBoost ini sendiri itu berguna untuk memodifikasi komputasi gradien untuk menghindari pergeseran prediksi guna meningkatkan akurasi model. Jadi, algoritma CatBoost itu berfokus pada peningkatan akurasi yang membuat akurasi dari klasifikasi stroke menggunakan algoritma gradient boosting itu menjadi sangat tinggi dan dapat berguna dalam mengklasifikasi penyakit stroke dengan tepat. Kemudian, dalam algoritma XGBoost dan like GBM, itu merupakan algoritma yang sangat kuat dalam klasifikasi. Nah, di dalam algoritma tersebut juga terdapat parameter default yang sebenarnya sudah diatur dari algoritmanya. Hanya saja, optimasi parameter menjadi salah satu alat terpenting dalam proses machine learning. Karena proses ini melibatkan pemilihan solusi terbaik dari sekumpulan kandidat solusi dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan optimal antara akurasi dan generalisasi model. Maka dari itu, optimasi parameter itu sangat penting dalam algoritma XGBoost dan like GBM untuk meningkatkan hasil prediksi yang sangat akurat. Nah, maka dari itu, dalam jurnal ini membahas ingin menguji seberapa efisien dari peningkatan optimasi parameter menggunakan algoritma grid search untuk meningkatkan hasil prediksi dari gradient boosting tersebut. Nah, dalam jurnal ini juga disebutkan sebenarnya ada banyak sekali penelitian yang sudah meneliti metode-metode yang cocok untuk klasifikasi penyakit stroke. Salah satu algoritma yang digunakan dalam penelitian tersebut itu seperti algoritma KNet atau Key-Nearest-Nick-Bors, ada juga metode naive Bayes, dan juga metode seperti SVM atau Support Vector Machine. Nah, hanya saja beberapa penelitian itu masih menunjukkan angka presentasi akurasi yang sebenarnya sudah cukup tinggi, sekitar 80-90%, hanya saja akurasinya masih bisa ditingkatkan lagi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan lagi hasil akurasi dari klasifikasi penyakit stroke, karena penyakit stroke ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya sehingga untuk prediksinya sendiri itu harus tepat dengan akurasi yang tinggi. Di sini ada beberapa tahap yang akan dilaksanakan dalam melakukan klasifikasinya. Yang pertama tentunya kita memerlukan dataset dari penyakit stroke. Nah, dataset penyakit stroke ini memiliki sekitar 5.110 jumlah data. Jadi terdapat 5.000 data lebih yang terdiri dari gejala penyakit stroke dan juga penderita stroke. Apakah dia itu penderita penyakit stroke atau bukan, dan beberapa gejala yang ditampilkan. Nah, hanya saja jumlah data dari 5.000 data ini tidak seimbang antara penderita penyakit stroke dengan yang tidak menderita penyakit stroke, sehingga perlu kita lakukan yang namanya pre-processing data atau pre-processing data. Nah, langkah pertama yaitu adalah pembersihan data. Jadi pada tahap pembersihan ini ada beberapa data pada dataset itu yang dibersihkan untuk meningkatkan kualitas dari data yang akan digunakan dalam pengembangan model klasifikasi. Karena tentu saja ada beberapa data yang dianggap kurang berguna sehingga perlu dibersihkan, sehingga dalam pelatihan machine learning-nya itu tidak terganggu oleh data-data yang kurang berguna. Kemudian langkah kedua adalah optimasi. Nah, optimasi di sini dimaksudkan agar model dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, optimasi di sini kita akan mengoptimasi algoritma grid search dengan menggunakan 10-fold cross validation atau 10 kali pengujian validasi data yang dilakukan untuk memilih parameter terbaik dari beberapa algoritma yang akan digunakan nantinya. Nah ya, dan juga diharapkan setelah algoritma tadi dioptimasi hyperparameternya, dioptimasi parameter-parameter yang digunakan, itu dapat meningkatkan akurasi, presisi recall, serta advance score dari
model yang akan diuji nantinya. Kemudian, langkah ketiga, dalam jurnal dijelaskan bahwa penelitiannya akan melakukan yang namanya SMOD atau oversampling minoritas sintesis. Jadi SMOD ini adalah sebuah teknik oversampling yang bertujuan untuk menyeimbangkan data. Kenapa data perlu diseimbangkan? Nah, alasan mengapa data perlu diseimbangkan karena dalam data stroke yang mereka terima, data tersebut tidak seimbang antara si penderita penyakit stroke dengan yang tidak menderita penyakit stroke. Dalam data tersebut, yang menderita penyakit stroke itu terdapat 249 data, sedangkan yang tidak menderita penyakit stroke ada sekitar 4.861 data. Benar-benar selisih yang sangat jauh, sehingga selisih yang jauh ini akan membuat pelatihan model klasifikasinya akan terganggu dan akan menghasilkan nilai yang bias atau tidak akurat. Maka dari itu perlu dilakukannya SMOD ini atau teknik oversampling untuk menyeimbangkan data. Nah, untuk hasil yang setelah mereka melakukan penyeimbangan data itu menjadi setara dengan kurang lebih tetap 5.110 data. Kemudian langkah selanjutnya ini merupakan langkah utama dari penelitian ini, yaitu mereka akan melakukan pengujian 4 pengujian menggunakan algoritma sebelumnya. Nah, untuk pengujian pertama, mereka akan melakukan klasifikasi dengan algoritma XGBoost tanpa optimasi parameter dari si XGBoost ini. Nah, hasil mereka menunjukkan itu mendapatkan nilai sekitar 96,86% akurasi yang didapatkan dari pelatihan model menggunakan algoritma XGBoost. Dengan nilai precision sekitar 97%, nilai recall sebesar 97% juga, dan nilai F1 score juga mendapat nilai 97%. Nah, sebenarnya tingkat klasifikasi dari penyakit stroke ini sudah cukup tinggi menggunakan algoritma XGBoost sendiri tanpa optimasi hyperparameter. Nah, kemudian yang kedua, mereka akan melakukan pengujian menggunakan algoritma XGBoost, tapi kali ini mereka akan meningkatkan optimasi hyperparameternya, yaitu dengan algoritma grid search tadi, dengan optimasi grid search 10-fold cross validation yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dari akurasi modelnya. Nah, hasil yang mereka dapatkan itu mereka mendapatkan akurasi model meningkat sebesar 97,17%. Dengan nilai precision sebesar 98%, nilai recall 96%, dan juga nilai F1 score 97%. Nah, jadi kalau misalnya kita menghitung perbedaannya, itu terjadi peningkatan sekitar 0,3% peningkatannya menggunakan algoritma XGBoost. Ya, tidak sampai di sini, selanjutnya mereka akan tetap melakukan pengujian, tetapi menggunakan algoritma lain, yaitu algoritma LikeGBM, salah satu algoritma dalam gradient boosting. Nah, kali ini mereka akan menggunakan algoritma LikeGBM tanpa optimasi hyperparameter, jadi benar-benar langsung murni menggunakan parameter default dari LikeGBM. Hasil yang mereka dapatkan itu mendapatkan sekitar akurasinya adalah 95,32%. Dengan nilai F1 score mencapai 95%, nilai recall dan presisinya juga mendapatkan nilai sekitar 95%. Hasil yang cukup tinggi, namun belum setinggi nilai dari algoritma XGBoost sebelumnya, yang tanpa optimasi hyperparameter atau optimasi parameternya. Nah, kemudian yang terakhir, pengujian terakhir mereka adalah masih menggunakan algoritma LikeGBM, tapi kali ini mereka melakukan optimasi hyperparameternya menggunakan algoritma grid search. Nah, hasil menunjukkan bahwa model ini mencapai akurasi sekitar 96,61%. Dengan nilai precision itu mendapatkan nilai sekitar 97%, nilai recall 96%, dan nilai F1 score sekitar 97%. Jadi tidak berubah terlalu maksimal untuk nilai presisi recall dan F1 score-nya, tetapi nilai akurasinya meningkat itu hampir 1%. Ya, 1% lebih meningkat. Jadi lumayan signifikan peningkatan dari klasifikasi dengan algoritma LikeGBM ini setelah dilakukan optimasi hyperparameter. Nah, jadi kesimpulannya adalah optimasi grid search itu cukup bagus atau cukup recommended untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan klasifikasi menggunakan metode gradient boosting. Karena peningkatannya cukup signifikan, 1%
lebih, karena untuk akurasi 1% saja cukup besar, karena prediksinya juga dipengaruhi oleh akurasinya. Mungkin itu saja jurnal yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini dengan judul Peningkatan Performa Model Gradient Boosting dalam Klasifikasi Stroke melalui Optimasi Grid Search. Mungkin sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.